Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 2 RBL dalam mata kuliah Fisika Dasar 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang mengambil judul Penerapan Gaya Lorentz pada bel listrik sederhana. Sebelum menjelaskan, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Ferdinand Alexander Petajulu, dengan NIM 121190132. Kemudian ada Denny Saputra, NIM 121170088. Kemudian ada Ahmad Frantoni Aji, 121170087. Krishna Fahmi, 121190131. Gary Stefanus Sijabat, 121190133. Dan Sekar Ayu Syahrani 121170086. Sebelum menjelaskan alat yang telah kami buat, ada baiknya kita harus tahu terlebih dahulu apa itu gaya Lorentz. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai gaya Lorentz. Berikut adalah susunan magnet yang terdiri dari dua magnet berbeda kutub yang saling berhadapan. Garis medan magnet akan terbentuk dari kutub utara menuju kutub selatan. Sebuah pengantar dalam bentuk kapat lurus disisipkan di antara keduanya. Kemudian arus listrik dialirkan pada kawat tersebut. Apakah yang akan terjadi? Ternyata kawat penghantar terangkat ke arah atas. Hal ini menunjukkan bahwa kawat berarus listrik menerima suatu gaya yang arahnya ke atas. Peristiwa ini dipelajari oleh Profesor Lorentz, sehingga gaya magnetik yang bekerja pada kawat berarus listrik tersebut dikenal sebagai gaya Lorentz. Secara sederhana, Lorentz mengungkapkan, apabila sebuah penghantar berarus listrik berada di dalam medan magnet, maka akan timbul gaya Lorentz yang dapat menggerakkan penghantar tersebut. Untuk mengetahui arah gaya Lorentz dapat digunakan kaidah tangan kanan. Apabila tangan kanan dalam keadaan terbuka, jari-jari dan ibu jari diluruskan, arah dari pergelangan tangan menuju jari-jari menyatakan arah induksi magnet, dan arah ibu jari menyatakan arah arus listrik, maka arah gaya Lorentz dinyatakan dengan arah telapak tangan. Sedangkan besar gaya Lorentz dapat dinyatakan sebagai F sama dengan B I L sin theta, di mana F adalah gaya Lorentz, B adalah induksi magnet, I adalah kuat arus listrik, L adalah panjang kawat penghantar, theta adalah sudut yang dibentuk oleh arah arus dan arah induksi magnet. Nah, sekarang kita telah mengetahui apa yang dimaksud gaya Lorentz. Lalu, bagaimana penerapan gaya Lorentz ini pada bel listrik sederhana? Sebelum masuk dalam penerapannya, kami akan menjelaskan terlebih dahulu teori dasar dari bel listrik sederhana yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Denny Saputra. Energi elektromagnetik yang dipancarkan atau yang dilepaskan oleh semua massa di alam semesta memiliki level yang berbeda-beda. Semakin tinggi level energi dalam suatu sumber energi, maka akan semakin rendah panjang gelombang yang dihasilkan, dan juga akan semakin tinggi nilai frekuensinya. Lalu, bagaimana penerapan atau pengaplikasian gaya Lorentz atau gaya magnetik pada bel listrik sederhana? Jadi, bel listrik merupakan suatu alat yang mampu menghasilkan suara dari adanya perubahan energi listrik menjadi magnet, yang nantinya akan menimbulkan energi gerak yang berfungsi sebagai pelaku dari timbulnya sumber bunyi atau suara. Bel listrik yang dibuat dalam percobaan ini memiliki dua bagian utama, yaitu sebuah besi yang dililitkan pada kumparan dan sebuah sumber bunyi yang digunakan adalah bel atau lonceng sepeda. Ketika arus listrik dialirkan pada kumparan, maka besi akan bersifat magnetik, sehingga ia akan menarik besi-besi yang ada di sekitar medan magnet, dan pukulan tersebut akan memukul besi atau bel sehingga akan memunculkan bunyi atau suara. Magnet induksi yang dihasilkan sangat bergantung pada besarnya kuat arus listrik dan juga jumlah lilitan pada kumparan. Beberapa faktor yang juga dapat mempengaruhi kuat medan magnet adalah jenis kawat yang dipakai sebagai selenoida dan juga bahan yang dililitkan pada kumparan.
Terima kasih Denny atas penjelasannya. Sekarang kita akan mendengarkan apa saja keunikan, kelebihan, dan kekurangan yang ada pada bel listrik sederhana ini yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Sekar. Saya akan menjelaskan keunikan, kelebihan, dan kekurangan bel listrik sederhana. Keunikan bel listrik sederhana adalah bahan yang digunakan tidak sulit untuk dicari dan mudah ditemukan di rumah. Dan juga dengan adanya bel listrik sederhana ini, kita tidak perlu lagi membeli bel dengan harga yang mahal dan penggunaannya pun tidak sulit. Lalu, kelebihan dari alat ini adalah waktu pembuatannya relatif cepat karena cara pembuatannya sederhana dan tidak rumit. Dan penerapan alat ini dapat bermanfaat jika dikembangkan lagi dalam pengaplikasiannya. Untuk kekurangannya adalah bel listrik sederhana ini memerlukan tegangan yang cukup tinggi agar dapat berjalan dengan baik. Dan dinamo dalam alat ini berbahaya jika didekatkan dengan bahan yang mudah terbakar. Terima kasih Sekar atas penjelasannya. Nah teman-teman, sekarang kita sudah mengetahui bagaimana penerapan gaya Lorentz dalam bel listrik sederhana. Terima kasih untuk teman-teman yang udah menonton. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam video kami. Di akhir video, kami tampilkan hasil dari alat yang sudah kami buat, yaitu bel listrik sederhana. Berikut videonya.